Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas taqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Kita mulai kajian kita kitab Sunan Abi Dawud, Kitabul Adab ya. Kitab yang ke-40 Kitabul Adab, hadis yang ke-7 tahun nomor 4779 dari Abdullah radhiyallahu anhu. Biasanya kalau Abdullah itu tanpa ada sebutan apa-apa, Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah dalam hadis kalau tidak disebut nisbatnya biasanya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Bab yang ketiga, babu man kadzama ghaidon, bab orang yang menahan marah. Kadzama menahan, ghaidon marah. 4779 qala hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Abu Muawiyah. Abu Muawiyah ini ya, kok ada tanwinnya. Abu Muawiyah qala anil A'masy qala an Ibrahim bin At-Taimi an Ibrahim ibn Taimi mestinya ya. Qala anil Haris bin Suwaitin qala an Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana sudah sering kita ulang bahwa yang di dalam kurung ini di Sunan Abi Dawudnya tidak ada. Ini tambahan saja ya. Rasul bersabda, "Ma ta'udduna sura'ata fikum." Ma ta'udduna, apa yang kalian anggap sebagai sura'ah. Sura'ah itu jagoan, orang yang kalau berkelahi sering menang daripada kalah ya, atau selalu menang. As-sura'ata, orang yang jago berkelahi, fikum, di antara kalian, jagoan. Alladzi la yasra'uhu rijalu, alladzi, orang yang la yasra'uhu, tidak bisa mengalahkannya, tidak bisa mengalahkan dia. Ar-rijalu, banyak orang yang lainnya. Rijal jamak dari rajul, banyak orang yang lain tidak bisa mengalahkan dia. Qala, Rasul menjawab, la, tidak begitu maksudnya. Walakinnahu, akan tetapi dia adalah, walakinnahu, tetapi dia yang dikatakan as-sura'ah tadi, jagoan tadi, alladzi yang, orang yang yamliku, menguasai nafsahu, dirinya, menguasai dirinya, indal ghadabi, ketika dia sedang marah. Kalau dia sedang marah, dia bisa menguasai dirinya. Menurut Al-Albani hadis ini sahih ya. Nanti di takhrijnya ada juga di muttafaqun alaih di Bukhari dan Muslim ada sebutan di situ. Jadi hadisnya sahih. Rasulullah menanyai para sahabat, siapa atau orang seperti apa yang mereka sebut sebagai orang kuat, jagoan, sura'ah, kalau berkelahi selalu menang, apa itu? Para sahabat menjawab bahwa yang mereka sebut jagoan adalah orang yang orang lain tidak mampu mengalahkannya. La yasra'uhur rijal, tadi ya, orang banyak tidak bisa mengalahkan dia dalam pergulatan, dalam perkelahian. Banyak orang tidak bisa mengalahkan dia dalam pergulatan perkelahian. Rasulullah mengingkarinya dan menyatakan bahwa yang namanya orang kuat atau jagoan itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya pada waktu marah. Pada waktu marah dia bisa mengendalikan diri. Ini begini-begini ini ta'rif yang hakiki ya. Sura'ah itu apa? Ya sura'ah kalau yang wajar ya tadi, jagoan yang tidak terkalahkan dalam
perkelahian tadi. Tapi ini Rasul ingin menerangkan hakikatnya, takrif hakikinya, definisi yang sesungguhnya. Itu as-sura'ah itu apa? Kayak di hadis yang lain kan, atadruna manil muflis, gitu kan ya, ada ya. Tahukah kalian siapa al-muflis itu? Muflis itu orang yang pailit, orang yang bangkrut. Lalu para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a. Muflis di antara kami itu orang yang tidak punya uang, dirham, dan tidak punya barang, mata, tidak punya perbekalan, tidak punya rumah, tidak punya apa barang-barang itu. Terus Rasul menerangkan hakikatnya. Walakinnal muflisu, yang disebutkan muflis itu adalah orang yang jaa yaumal qiyamah bi amali kadza wa kadza. Jadi dia datang pada hari kiamat dengan amalan ini itu banyak itu. Tapi bersamaan dengan itu dia juga qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa dzalama hadza, gitu kan. Dia juga ngambil hartanya orang ini, dia mendolimi orang itu, dia syatama, mencaci orang ini gitu. Terus kata Rasulullah, orang-orang yang dia pernah dolimi di dunia itu kemudian disuruh mengambil kebaikan dia, kebaikan orang yang berbuat dolim tadi diambil. Ya namanya orang mengambil tentunya sak maunya dia gitu kan. Habislah kebaikan pahala yang dia bawa, yang padahal dia sudah banyak sedekah, banyak puasa sunnah, banyak berbuat baik begitu, tapi dia juga berbuat buruk sampai gitu. Maka kemudian habis pahalanya, padahal orang-orang yang mau nuntut dia itu masih banyak. Akhirnya orang-orang yang nuntut ini tidak bisa dikasih pahala dia, banyak sudah habis. Terus dosa para orang-orang yang zalim ini dibebankan kepada orang yang zalim tadi. Sudah pahalanya habis, tambah dosa. Maka dikatakan al-muflis. Itu contoh ya, contoh definisi hakiki. Ini juga sama. As-sura'ah itu begitu, tapi definisi hakikatnya adalah man yamliku nafsahu hindal betul. Pengertian yang dapat diambil darinya, yang pertama, orang demikian pula para sahabat terbiasa menilai sesuatu dengan pengertian zahir yang biasa dipakai di lingkungan mereka. Ya kan, ya wajar kalau ditanyai begitu, ditanyai tentunya ya dijawab dengan yang tahu kan, yang mereka tahu seperti itu. Ada kalanya Rasulullah menerangkan dan menilai sesuatu secara hakiki dengan pemikiran dan perasaan yang lembut serta mendalam. Kalau bahasa kerennya itu filosofis gitu ya, secara filosofis, tidak secara zahir tapi secara hakikatnya. Hakikatnya seperti itu. Ajaran Islam membenarkan peninjauan sesuatu secara filosofis sejauh tidak melanggar batas-batas syariat, bahkan memalingkan sesuatu dari pandangan dunia kepada pandangan dinul Islam. Jadi kalau sampai memalingkan tidak boleh, kalau sampai melanggar syariat tidak boleh. Tapi kalau sekedar melihat secara mendalam gitu, bahasa sekarang tadi filosofis tadi, ya boleh-boleh saja. Secara filosofis bagaimana toh? Gitu ya. Orang bertani misalnya, bertani itu hakikatnya apa sih? Ya, secara filosofis bagaimana hakikatnya pertanian itu bagaimana? Hakikatnya orang itu disuruh belajar bersabar sejak dari menaburkan benih gitu kan ya, kemudian menyiangi, menyirami dan sebagainya sampai kemudian menyemai, memindahkan persemaian ke sawah dan sebagainya, itu belajar bersabar itu. Kan gitu ya, itu hakikatnya begitu. Belajar sampai ketika itu boleh, asal tidak kebacutan gitu. Kebacutan zaman saya dulu kuliah, kita kenal sama orang-orang filsafat ya di sini di UGM ini. Ada fakultas filsafat itu. Salah satu teman kita juga kerja di situ jadi pustakawan di fakultas filsafat. Sekarang orang sudah meninggal. Kadang-kadang ya kita tanya, "Ini apa tau filsafat ki apa?" Yus ngono kuwi. Omong sithik diulah-ulah rampung-rampung gitu. Jadi sampai apa bedane kucing karo kucring? Nah itu apa bedane? Kucing sama kucring. Terus ya ada jawabannya. Jawabannya kalau kucing itu kakinya 4, kalau kucing kakinya 4 gitu katanya gitu. Wopo gitu. Lah gitu kan nek gunane ta nggih. Ya gur-guyon nek gunane. Tapi kalau ini kan enggak, hakikatnya sura'ah itu apa? Ada gunanya, ada mendalamnya gitu. Gitu ya. Sekali lagi enggak apa-apa, tapi tidak sampai tidak melanggar batas-batas syariat. Takhrij dan takdil hadis ini sahih, dalam kutub hadis dikatakan sahih, diriwayatkan juga oleh
Bukhari Muslim ya, Muslim meriwayatkan. Ini ada di Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Muwatta Malik. Ya, ini yang kemarin saya sampaikan ini satu saat yang lulusan Ma'had kalau nanti mulai tidak tahu mau mulai kapan sama Ustaz Ilyas itu. Mulai buka kitab-kitab ini ya, belakang saya ini ya. Bukain nanti dicari, tenane ada ndak ini. Di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Muwatta Malik. Ada nggak belakang itu Muwatta Malik? Atau yang lain kapan dicek, dicari, terus dilihat, oh ada betul, jadi tambah apa namanya pengetahuan gitu ya. Kalau sekarang lebih mudah pakai Maktabah Samilah, tapi setidaknya kita belajarlah untuk membuka kitab lebih dulu. Ada pertanyaan? Bab yang ketiga, saya sampai di sini. Tidak ada, lanjut ya. Bab yang keempat. Babu ma yuqalu indal ghadab. Apa yang dikatakan ketika orang sedang marah. Hadis ke-8 nomor 4780 dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. 4780 qala hadatsana Yusuf bin Musa qala hadatsana Jarir bin Abdul Hamid qala an Abdul Malik ibni Umair qala an Abdurrahman ibni Abi Laila qala an Mu'adz bin Jabalin qala. Dari Mu'adz bin Jabal dia berkata, istabba, saling mencaci, saling memaki, pisu-pisuan kalau bahasa kita ya, saling misui. Siapa? Rajulani, dua orang laki-laki, indah di hadapan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dekat atau di hadapan An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ghadiba ahaduhuma ghadaban syadidan. Fa ghadiba, maka marah ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ghadaban syadidan, kemarahan yang sangat, marahan yang keras, dahsyat. Hatta khuyila, sampai dihayalkan, dikhoyalkan, dibayangkan, ilaya kepadaku, anna anfahu, bahwasanya hidungnya itu ya tamazza'u, tamazza' itu kan ya, apa namanya, melebar atau menyobek saking marahnya itu, min syiddati ghadabihi, dari sebab kemarahan, sangatnya kemarahan dia. Ya tamazza' membesar atau melebar atau apa namanya, kayak sobek ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sesungguhnya aku la a'lamu, sungguh aku mengetahui, kalimatan, satu kalimat yang lau qolaha, kalau dia mengucapkannya, kalau dia mengatakan kalimat tadi, kalimat itu kata dalam bahasa kita ya, satu kata, maksudnya kalimat juga, yang kalau saja dia mengucapkannya, la dhahaba anhu ma yajiduhu, sungguh akan hilang, la dhahaba, sungguh hilang, anhu darinya, ma yajiduhu, apa yang dia dapati, apa yang dia mendapatinya, minal ghadabi, dari kemarahan. Maksudnya minnya min bayan ya, min lil bayan, minal ghadabi berupa kemarahan. Sungguh aku mengetahui satu ucapan, satu kalimat yang kalau dia mau mengucapkannya, kemarahannya akan hilang, pasti akan hilang. Faqala, lalu rawi, ini kan rawinya Jabir, Mu'adz bin Jabal ya. Mu'adz bin Jabal berkata, ma hiya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Ma hiya, apa itu ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, yaqulu, kalau dia itu mau mengucapkan, yaqulu, dia berkata, dia berucap, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku memohon perlindungan kepadamu, minasyaitonir rajim. Qala, rawi berkata, faja'ala Mu'adzun harusnya ya. Faja'ala Mu'adzun ya'muruhu, memerintahkan dia. Mu'adz datang kemudian menyuruh dia, terus kamu ucapkanlah ini, Allahumma ini
a'udzubika minasyaitonir rajim gitu ya. Fa'aba, tapi dia enggan, tidak mau. Wa mahika, dan dia malah marah. Wa ja'ala yazdadu ghadaban, dan dia bertambah marah. Yazdadu ghadaban, menambahi kemarahan. Albani mengatakan hadis ini dhaif. Cuman nanti ada penguatnya di bawah ya, hadis yang berikutnya nanti yang kedudukannya sahih. Baik, silahkan dibaca dulu maksud hadis pakai pink kecil. Ya. Silahkan. Tidak bunyi memang, tidak bunyi. Tapi masuk ke rekaman, terekam. Maksud hadis 1, ada 2 orang bertengkar dengan saling memaki di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2, yang seorang kelihatan sedemikian sangat kemarahannya sehingga tergambarkan seakan-akan hidungnya mau pecah atau sobek dari sebab kemarahan itu. 3, waktu itu Nabi memberitahu umat dan yang mendekatnya bahwa jika orang yang sangat marah itu mengucapkan satu kalimat yang akan dia beritahukan, kemarahan itu akan hilang. 4, Mu'ad bertanya kepada Rasulullah, bunyi kalimat dimaksud. Beliau menjawab, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. 5, Mu'ad menyuruh orang yang sangat marah itu agar mengucapkan kalimat itu, tetapi orang itu menolak, bahkan meneruskan kemarahannya sehingga kemarahannya semakin memuncak. Pengertian yang dapat diambil darinya: 1, Rasulullah memberikan nasihat dan jalan keluar dari persoalan yang timbul di kalangan para sahabat. 2, sahabat dalam hal ini Mu'ad sangat senang mendapat keterangan atau pelajaran dari Rasulullah dan berusaha mengerti lebih jauh lebih mendalam, menanyakan apa yang perlu. 3, di masa Rasulullah juga ada orang yang karena mengikuti nafsunya dia mengabaikan nasihat Rasulullah. 4, kemarahan akan reda dan hilang jika orang mau mengingat Allah. 5, dan berlindung kepadanya sebagaimana diajarkan Rasulullah. Oh, ini mestinya jadi 1 ini ya. Harusnya jadi nomor mungkin ya. Baik, silakan. 6, gangguan yang sifatnya Psikis dan atau fisik dapat reda dan hilang dengan zikir-zikir tertentu yang sahih dari Rasulullah. Ya, baca dulu ya. Jadi isinya Nabi menyuruh supaya orang itu membaca ta'awud, tapi dia malah menolak ya, mahika apa fama mahika tadi. Menolak, tidak mau, tapi justru karena tidak mau itu jadi tambah marah. Kon berlindung kepada Allah nggak mau, akhirnya tidak terlindungi, jadinya tambah marah, gitu kan ya. Urut-urutannya seperti itu. Di pengertiannya Rasul itu biasa memberi nasihat atas dan jalan keluar atas persoalan yang timbul di kalangan para sahabat. Ya, kalau kita mau tiru Nabi, ya kita gitu. Kalau ada masalah, kita carikan jalan keluar, kita berikan nasihat, gitu. Nasihat itu iradatul khair lil khair, keinginan baik untuk orang lain. Sahabat dalam hal ini Mu'ad sangat senang mendapatkan keterangan dari Rasulullah. Nah, jadi senang dapat keterangan begitu, menanyakan apa yang perlu. Gitu. Ada istilahnya ada tolap, gitu. Kalau dalam bahasa ngilmu itu tolap, punya rasa ingin, gitu. pengen dapat ilmu. Kan beda, orang datang majelis ilmu biasa-biasa saja dengan orang datang majelis ilmu dengan tenanan pengen itu ilmu. Itu beda anunya. Dapatnya itu lain gitu. Sama-sama mendapat sesuatu dari gurunya, dapatnya berbeda kalau orang punya sifat begitu, ingin mendapatkan keilmuan. Kemudian di masa Rasulullah juga ada orang yang tidak mau mengikuti Nabi, itu ya ada. Bisa kadang nasihatin Nabi kok ngeyel itu ya ada.
Makanya satu-satu ya, satu-satu bapak-bapak ibu-ibu yang ngandani wong terus ditolak ya semaklum lah, awe dituduh nabi yo ini. Ditolak biasa. Nabi dulu ya ditolak orang kok. Padahal dinasihati oleh Rasulullah, tidak mau. Contohnya ini tadi. Kemarahan akan reda hilang jika orang mau mengingat Allah, berlindung kepadanya, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya kalau mau berlindung kepada Allah, marahnya hilang. Jadi bukan melampiaskan kemarahan, tapi berlindungnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gangguan yang sifatnya psikis atau fisik dapat hilang dengan zikir-zikir tertentu, tentunya berdasarkan riwayat yang sahih dari Rasulullah. Ini hadisnya memang dhaif, mungqati, cuman nanti sekali lagi di hadis berikutnya jadi penguatnya ya, di kedudukannya bisa terkuatkan oleh hadis berikutnya. Baik, kita baca tahriknya dulu. Hadis dhaif mungqati, Abdurrahman bin Abi Laila thiqat tapi tidak berjumpa dengan Mu'ad dan tidak mendengar darinya. Kita lihat sanadnya sedikit ya. Ini tadi kan siapa? Dari Mu'ad, Abdurrahman bin Abi Laila, Ibnu Abi Laila itu ya. Ini kan ya. An Abdurrahman ibni Abi Laila qala an Mu'adzin. Ini memang kata-kata an sebagaimana sering saya sampaikan, an itu tidak mencerminkan ketemu langsung, enggak. Bisa jadi tidak ketemu, bisa jadi ketemu. Kalau an ya kan sigotnya sigot tamrid istilahnya, bukan sigot jazm, tidak pasti ketemu sehingga bisa jadi tidak ketemu. Jadi terbukti bahwa dia tidak bertemu dengan Mu'ad bin Jabal sehingga mungqati itu terputus sanadnya. Seharusnya antara Ibnu Abi Laila, Abdurrahman bin Abi Laila dengan Mu'ad bin Jabal itu ada orang yang lain, tapi tidak disebutkan barangkali ya, atau ya cuman mendengar saja, mendapatkan kitab atau mendengar dari orang lain. Terus tadi kalau versi Word yang baru itu begitu displit kok langsung balik ke paling atas lagi tuh caranya biar enggak begitu gimana? Ada yang tahu? Anak-anak muda itu saya tahu. Kalau yang Word yang versi yang lama itu di split gitu bisa kita pilih. Kalau yang versi baru ini begitu di split yang atas atau yang bawah itu langsung balik ke paling atas gitu. Halaman pertama. Barangkali ada yang tahu caranya gimana. Ini jadi nggak ada golek ini di bawah ini. Anak-anak muda sing sok mudeng komputer itu barangkali. Nek kiai sepuh sok seperti saya ini gaptek nggak tahu ya. Yang alumnus MSc itu kan mudeng gitu nih. Mayor Study Club. Dulu pernah punya perusahaan MSc itu ya. Bukan MSG tapi ya MSc. Atasnya ya sudah lewat ya ini Abdurrahman bin Abi Laila ya, kita baca dulu. Abdurrahman bin Abi Laila itu di At-Tahdzib juz ke-6 halaman sekian, Al-Mizan Mizanul I'tidal nomor sekian, tergolong imam dari kalangan tabi'in dan siqat. Ibrahim An-Nakhai mengatakan dia termasuk banyak bergaul dengan umara. Sifat ini menurut Az-Zahabi tidak melemahkan orang yang siqat. Jadi tercela orang itu bergaul dengan umara itu para penguasa, tercela tapi tidak melemahkan orang yang sikot. Kalau dia sikot ya tidak jadi dhaif gara-gara itu gitu, enggak, tapi itu tercela. Jadi ulama kok banyak bergaul dengan umara itu tercela. Ya harusnya bagaimana? Umara yang datang pada ulama harusnya gitu. Jadi bukan ulama yang datang ke istana kalau cara sekarang ya, bukan gitu, tapi umaranya yang datang kepada ulama minta fatwa gitu, sowan. Jadi ulama itu disowani gitu, ora diceluk. Panggil sini Pak ulama sini ngisi pengajian di istana, enggak gitu. Tapi umaranya yang datang minta nasihat. Nah gitu. Tapi tidak melemahkan orang yang sikot. Artinya menurut Az-Zahabi kalau rawinya itu sikot tidak ada masalah bergaul dengan ulama umara itu. Al-Hajjaj memaksa Ibnu Abi Laila untuk melaknati Ali dan Abdullah bin Zubair, tapi dia berhasil menyelamatkan lisannya.
Ini Hajjat bin Yusuf As-Saqafi ya, yang dikenal kejam itu ya. Dia termasuk panglimanya Yazid ya, Yazid bin Muawiyah, yang nantinya itu yang di kejadian di masa Karbala itu ya. Itu dia disuruh melaknati Ali dan Abdullah bin Zubair. Ini memang pada masa itu, sekedar sebagai tambahan keterangan, barangkali belum pernah dengar ya. Kalau sudah pernah dengar ya sekedar mengulang saja. Di masa itu tuh kan Abdullah bin Zubair itu jadi amirnya Mekah ya, di Mekah sendiri dia berdiri di situ. Terus Ali bin Abi Thalib ada kemudian meninggal diganti dengan Hasan bin Ali gitu kan. Itu kemudian ada di Kufah sana ada Bani Umayyah. Ada. Silakan. Ada Bani Umayyah, di sini ada Abdullah bin Zubair, ada Hasan bin Ali. Nah, pada waktu itu Bani Umayyah memang banyak suruh melaknat Ali dan keturunannya. Di situ dilaknati oleh mereka, setiap kali khutbah harus pakai kata-kata laknat terhadap ahlul baitnya Nabi. Kita jeda dulu biar diadzan. Baik, jadi kembali ke sini, memang bahwa pada waktu itu orang banyak disuruh melaknat ahlul bait gitu. Jadi dilaknat terus setiap kali khutbah di mimbar. Lah Ibnu Abi Layla itu disuruh juga dipaksa untuk melaknat itu, tapi tidak mau gitu loh. Menyelamatkan lisannya itu, lisannya tidak digunakan untuk melaknat ahlul bait, itu maksudnya begitu ya. Nah, tetapi hanya dia tidak mendengar dari beberapa sahabat, mendengar dari beberapa sahabi, tapi tidak mendengar dari Umar, Utsman, Mu'ad. Nah ini masalahnya kan tidak mendengar dari Mu'ad ini. Orangnya itu sikot, tidak ada masalah, tapi tidak dengar dari Mu'ad. Akhirnya digugurkan gara-gara itu. Jadi hadisnya dhaif bukan karena orangnya, tapi karena itunya. Ya. Itu kalau dari Abdurrahman bin Abi Layla. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah Abdul Malik bin Umair, kan ya. Sebelumnya ya, Abdul Malik bin Umair. Kita baca dulu. Abdul Malik bin Umair itu Ibnu Ma'in mensikotkan, hanya saja dia salah dalam periwayatan pada satu atau dua hadis saja. Salah di satu atau dua hadis. Dia tidak mendengar dari Abu Ubaidah bin Jarrah dan Ibnu Abbas. An-Nasa'i mengatakan tidak ada bahaya dengannya, la ba'sa bihi. Al-Ijli mengatakan dia sholihul hadis, tetapi hafalannya rusak sebelum wafatnya. Jadi ketika mau wafat, di akhir-akhir hayatnya itu, di akhir-akhir usianya itu dia rusak hafalannya, tidak lagi bisa hafal gitu loh, sehingga kalau meriwayatkan hadis tertolak, tidak bisa diterima gara-gara banyak yang lupa, pasti lali. Ibnu Ma'in mengatakan dia mengalami ikhtilat. Nah ini, ikhtilat itu tercampur, maksudnya ya tadi banyak lali gitu, banyak lupa, hafalan yang lupa gitu.
Ahmad mengatakan dia sangat dhaif dan sangat mutorib. Mutorib itu guncang, tidak jelas mana yang diterima. Maka sebenarnya dia itu kedudukannya hasan, tapi pada periwayatan di akhir umurnya dhaif karena tidak bisa diterima. Nah, ini tidak diterangkan di sini apakah dia termasuk yang meriwayatkan di akhir umur atau di sebelum itu. Hal yang hampir sama jadi para Jarir bin Abdul Hamid, ini bukan Jarir sahabat, bukan ya. Jarir kakek gurunya Abu Dawud, kan Yusuf bin Musa, terus Jarir bin Abdul Hamid ini kan. Nama lengkapnya Jarir bin Abdul Hamid bin Qorat ad-Dobiyyi. Tidak mau meriwayatkan dari Jabir al-Sufi karena Murji'ah. Dikatakan Murji'ah, maka dia tidak mau mengikuti itu. Atau Ibnu Abi Najih karena Qadari, dan Ibnu Juret karena menghalalkan mut'ah. Jadi para murid itu juga menyeleksi gurunya. Gurunya cocok gini ya sudah nggak jadi berguru dengan dia. Dan itu ya wajar saja kan ya, memang beda. Sebentar ya, ada yang tanya. Kemudian terang-terangan memaki Muawiyah. Jadi sebagaimana orang yang memaki Ali itu dilemahkan atau dikatakan kekurangan, maka yang memaki Muawiyah juga sama, dikatakan ada kekurangan di situ gitu. Jadi sama-sama sahabat juga. Disebutkan oleh Al-Ijli, Abu Hatim dan An-Nasai, Abu Al-Hakim dan Al-Khalili. Ibnu Khurash mengatakan dia soduk, tetapi mengalami ikhtilat. Soduk itu derajat rawi hasan ya. Arti aslinya adalah sangat jujur. Soduk itu soduk itu kan mubalaghahnya ya, isim ta'dilnya. Mengalami ikhtilat, buruk hafalannya dan rusak akalnya setahun sebelum wafat. Nah ini begini ini kan kalau bisa dicek, artinya dibuktikan bahwa dia meriwayatkan hadis ini itu sebelum ikhtilat, maka diterima. Tapi kalau sudah ikhtilat ditolak. Nek nggak jelas ditawakufkan. Tawakuf itu artinya ya ditolak sebenarnya. Tidak dipakai masalahnya, hadisnya nggak dipakai. Tidak didhaifkan tapi ditawakufkan. Tidak ketahuan ini kejadiannya kapan gitu. Nah, sehingga kedudukannya bisa jadi dhaif gara-gara itu. Kalau Yusuf bin Musa sendiri sikot nih, Yusuf bin Musa bin Rasid bin Bilal dan seterusnya itu tidak ada masalah, kedudukannya sikot. Jadi yang Jarir dan siapa Abdul Malik itu sebenarnya hasan kedudukannya, tetapi bisa dhaif kalau diriwayatkan di akhir hayatnya. Abdurrahman bin Abu Laila sebenarnya juga sikot, tetapi masalahnya dia tidak mendengar dari Mu'ad, sedangkan hadis ini dari Mu'ad. Nah, kan gitu masalahnya. Sudah kita bahas di waktu yang lalu ya. Jadi ahli hadis itu sampai mengetahui orang ini dalam periwayatan dengan dari si fulan bermasalah. Orang ini dari orang dengan si fulan diterima gitu, diketahui. Jadi sebagaimana diketahui siapa gurunya, diketahui juga siapa muridnya, diketahui juga jumlah hadisnya. Baru kemarin hari Selasa itu kebetulan ngaji di kampus ya, di UNS itu, saya terangkan pada dosen-dosen itu. Jadi disiplin ilmu yang paling disiplin di dunia ini, kalau bapak-bapak ibu-ibu tahu, ilmu hadis. Sangat jauh bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu di kedokteran atau di teknik atau di ekonomi di universitas. Mereka kan cuma nulis saja sumbernya kitab ini sudah gitu kan. Nah ini enggak, nemu kitab saja itu enggak cukup, harus ketemu orangnya, bukan gitu. Orang yang nulis itu. Terus tidak hanya itu, harus diketahui orangnya itu siapa. Jadi detail sekali orangnya diketahui, bahkan jumlah hadisnya pun diketahui. Si A meriwayatkan hadis dari si B, jumlahnya berapa? 20 hadis. 20, oke. Dalam kitab didapatkan 21 ternyata. Selikur hadis itu. Orang 20 yang selikur. 21 ini kalau tidak diketahui mana yang keliru dari 21 ini, jadi kok 21 yang diketahui 20, maka 20-nya itu semuanya jadi mutorib, jadi goncang semua. Nggak diterima kabeh gara-gara itu. Lagi ya nek iki sing kleru, nek sing liyane bukan gitu. Jadi begitu. Jadi sampai ke tingkat itu ya. Waktu itu kemudian pada tertarik itu. Kalau gitu kita belajar ilmu hadis, baik boleh. Belajar ilmu hadis kita belajari dari mungkin pakai
bukunya siapa itu? Abdul Qadir Hasan dulu ya. Qadir Hasan itu kan ya, ilmu mustalah hadis itu. Sinau itu saya nggak apa-apa, yang bisa diwaca pakai bahasa Indonesia itu. Nanti jadi bisa dapat pengetahuan dari situ gitu ya. Jadi begitu keadaannya ya, sehingga kalau nanti ada orang, soalnya mereka kan juga tahu itu katanya hadis diriwayatkan sekian tahun sudah Nabi wafat. Ya memang betul. Di zaman Nabi memang ada riwayat hadis, enggak ada, orang cuma menyampaikan saja. Nabi berkata begini gitu. Dituliskan dalam kitab itu baru-baru memang. Ulama yang terkenal menuliskan kitab hadis yang pertama kan Imam Ahmad bin Hambal ya. Imam Ahmad bin Hambal, baru kemudian muncul Imam Bukhari kan gitu. Sebelumnya ada beberapa, ada Ibnu Abi Syaibah juga, ada Abdul Razak juga, tapi Ahmad bin Hambal yang paling terkenal kan ya. Musnad Ahmad itu baru sekian tahun. Imam Ahmad bin Hambal itu sudah Imam Syafi'i, jadi sudah tabi'ut tabi'in ya. Tabi'in atau tabi'ut tabi'in lah, atba'ut tabi'in sudah itu. Baik, ada pertanyaan sebelum lanjut? Tidak ada ya? Masih ada waktu. Bab yang keempat, babu mayuqalu indal ghadab, ini yang saya janjikan tadi, hadis yang tentang hal yang sama. 4781 qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Muawiyah qala anil A'masy qala an Ati bin Tsabitin qala an Sulaiman bin Surat, dari Sulaiman bin Surat qala istabba rajulani, istabba saling memaki rajulani, dua orang laki-laki, inda di hadapan an-nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faja'ala ahaduhuma, maka menjadi, maksudnya berbuat, atau tidak usah diterjemahkan juga nggak apa-apa, berbuat atau menjadi ahaduhuma, salah satu dari keduanya, tahmarru ainahu, memerah, menjadi merah, tahmarru, marroh, menjadi merah, ainahu, dua matanya, wa tantafihu audaju, dan menegang, jadi tegang, audaju itu urat leher sini ini menegang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ini la a'rifu kalimatan, ini sesungguhnya aku, la a'rifu, sungguh aku mengetahui kalimatan, satu kalimat, satu perkataan yang lau qolaha, kalau dia mengucapkannya, hadza, lau qolaha hadza, kalau dia mengucapkannya ini, la dhahaba anhu alladzi yajidu ya. Lau qala hadza, kalau orang ini mengucapkannya gitu ya, kalau orang ini mengucapkan kalimat tadi, la dhahaba, sungguh akan hilang anhu, darinya, dari orang tadi, alladzi yajiduhu, sesuatu yang dia mendapatinya, maksudnya marahnya akan hilang. Apa perkataan itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus singkat kata, orang ini tadi kemudian menyampaikan, ya, Sulaiman bin Surat ini menyampaikan kepada orang tadi, faqalar rajulu, lalu si orang yang marah tadi berkata, hal tarobi min jununin, apa kamu melihat saya itu punya kegilaan? Junun itu kejinan, gila, majnun itu kan ya. Hal tarobi min junun, apa kamu lihat saya ini orang edan, orang gila saya. Kamu mbok kira aku orang edan? Malah ragil moco, malah bilang begitu ya, jadinya tetap marah ya. Silahkan dibaca maksud hadis. Bab 4, hadis ke-9 nomor 4181 dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Maksud hadis, cara hadis sebelumnya, hadis 4781, ada dua orang bertengkar dan saling memaki di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua, salah seorang darinya kelihatan matanya merah dan urat-urat lehernya tegang. Tiga, Rasulullah mengatakan bahwa kalau orang yang sangat marah itu niscaya hilang kemarahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mengucapkan yang sangat itu. Empat, waktu sabda Rasulullah itu disampaikan, orang itu menolak
sifatnya fisikis dan psikis atau fisik. dan atau fisik dapat reda dan hilang dengan dikit-dikit tertentu yang sahih dari Rasulullah. Takhrij jar dan takdir hadis sahih dalam kutub sittah terbitan Maktabatul Rusdiyah cetakan pertama tahun 1426 atau 2005 dikatakan muttafaqun alaih. Al-Bukhari As-Sahih juz 4 halaman 150 sampai 151, kitab 59 Badaul Khalqi halaman 11 Sifat Iblisa wa Junudihi hadis 3282, toroknya di 6048 dan 6115. Muslim As-Sahih juz 8 halaman 30 sampai 31, kitab 45 Al-Birri bab 30 Fadlu man yamliku nafsahu dan seterusnya, hadis 109 sampai 110 atau 2620. Ibnu Abi Syaibah Al-Musannaf juz 5 halaman 217, kitab 19 Al-Adabu bab 6 Madzukira fil Ghadabi dan seterusnya, hadis 25.373. Ya. Jadi Ibnu Abi Syaibah itu salah satu gurunya Abu Daud nggih. Nah, di sini kan hadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah ini yang menulis musannaf ini. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nggih. Tiga mengatakan bahwa orang yang sangat marah itu mengucapkan niscaya yang marah. oh iya balik nggih. Ini harusnya sudah itu ya. Mengucapkan saya. Ini saya hilang kemarahannya yang sangat itu ya. Ya. Situ nggak bisa dibalik ya, baca di print. Ya nggak apa, nanti diperbaiki. Ya. Yang di file masih bisa diperbaiki. Baik, jadi ini yang saya katakan tadi, ini yang sahih, ya, sehingga hadisnya tadi bisa dipakai, atau kalau itu tidak terangkat pun pakai hadis ini juga isinya sama. La arifu kalimatan law qala hadza la dhaba anhu alladhi yajidu. Terus kalau di hadisnya di riwayat Muslim itu bunyinya abi jununun, nah kan gitu kan ya. Apakah saya itu punya kegilaan? Kok mbok anggap aku edan apa piye? Itu malah marah begitu. Dan disuruh mengucapkan ta'awud malah berkata begitu ya. Jadi halbi jununun kalau di Bukhari ya 3282 ini. Kalau pakai samilah langsung ngecekal begini kan, tapi kalau pakai itu kan boleh isi. Tapi memang kita butuh belajar mencari masalahnya ya. Boleh di Sahih Bukhari. Ini kan kejadiannya juga sama dari Sulaiman bin Surat juga ya. Hadisnya ya, hadis itu juga sama. Terus ketika disuruh ta'awad billah minasyaitonir rajim, malah dikatakan faqalu, orang-orang cuma berkata inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, nabi itu ngendika gini loh ya, ta'awad minallah, kamu ta'awadlah, minta perlindungan kepada Allah dari setan. Terus malah dia mengatakan hal bi jununun, apakah aku ini gila, gua anggap aku wong edan apa piye, gitu, malah gitu ya, malah sama marah. Jadi itu yang di Sahih Bukhari. Yang di Sahih Muslim Abika junun, bukan ya, yang ini yang lain. Nah, wahal taro min jununin ini ya. Ini yang di Sahih Muslim juga sama dengan yang di Sunan Abi Dawud. Jadi Sahih Muslim itu sekedar tambah keterangan saja. Ini kan ada dua ya, 26, 10, 109. Ini 109 itu bila dia dihitung dari awal babnya, awal kitabnya maaf, awal kitabnya. Ini kan masuk Kitabul Birri Wasilah wal Adab ya. Kitabul Bir Wasilah wal Adab ini di hadis bab nomor 30. Nah, nanti dicari kan 30 kan ada 2610 ini kalau dihitung dari awal kitab Sahih Muslim sana, Dewi sana.
Kalau dihitung dari awal kitab yang ini, Kitabul Birri Wasilah wal Adab ini tadi, dia nomornya 109. Jadi bedanya di situ. Okay. Isinya sama dengan yang tadi, secara pengertian juga sama dengan yang tadi ya. Sifat fisik atau psikis dapat reda, hilang dengan zikir-zikir tertentu, tentunya yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau dicari di Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah, barangkali ya, tadi kan di Sunan Abi Dawud yang ini yang hadis yang nomor 4430 ya, 4781 ya. Ini kalau kita nyari takhrijnya kan cuma di sini sudah dapatkan semuanya. Ada Musnad Ibnu Abi Syaibah, ada Musannaf ini kan, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Jadi nomornya berapa? Nomor 25.000 25.373 25.383 di sini nomornya ya. Ini kan beda 10 nomor. Ini kan Sulaiman bin Surat juga Istabar Rajulani dan seterusnya. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kalau di kita yang punya di maktabah itu kitabnya gede itu ya. Besar berapa jilid saya lupa itu, beberapa jilid. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada silakan. Tidak ada nggih? Lanjut dulu bab yang keempat, hadis ke-10 dari Abu Dzar, ma yuqalu indal ghadab 4782. Qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Abu Muawiyah nih. Abu Muawiyah qala haddana kurang saya. Hadatsana Dawud Ibnu Abi Hindin qala an Abi Harb ibni Abil Aswadi qala an Abi Dzarrin qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lana, berkata kepada kami, bersabda kepada kami, idza ghadiba ahadukum, apabila marah salah seorang di antara kalian, wa huwa qaimun, sedangkan dia itu qaim, berdiri, falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Fa in dzahaba anhul ghadab, maka jika hilang darinya al ghadabu, kemarahan, kalau marahnya hilang ya sudah. Wa illa, dan jika tidak, fal yattaji, maka hendaklah dia berbaring. Ittaja'a, berbaring. Hakama Al-Albani sahih, menurut Al-Albani hadis ini sahih. Silahkan dibaca. Maksud hadis, orang yang sedang marah adalah dalam keadaan berdiri, hendaknya segera duduk untuk meredakan kemarahannya. Jika dengan duduk itu kemarahannya belum reda, hendaknya dia berbaring. Ikhtiar lanjutkan untuk meredakan kemarahannya. Kemudian yang dapat diambil darinya, satu, Rasulullah mengajarkan tata cara atau ikhtiar untuk menjaga diri dari kejelekan. Dalam hal ini mengikuti hawa nafsu. Dua, Amarah. nafsu amarah. Dua, ada gangguan atau keadaan tidak nyaman secara psikis atau Psikis dan fisik. psikis dan fisik yang bisa diusahakan meredakannya dengan cara psikis tertentu. Dalam hal ini dari posisi Secara fisik, kalau ini bukan psikis, dengan cara fisik tertentu. dengan cara fisik tertentu. Dalam hal ini dari posisi berdiri kepada duduk, lalu jika masih perlu ditambah maka berbaring menghormat. Tapi catatan akhir hadis sahih mengkutip dan pembicaraannya. Jika Al-Albani mensahihkannya, bisa jadi beliau termasuk benar anggapan bahwa Abu Harb mendengar dari Abu Dzar. Dalam kutub kita dikatakan sebagai Ahmad Al-Musnad juz 5 halaman 152 hadis 21.348. Al-Musnad
syekhnya, gurunya, syekhnya Dawud bin Abi Hind. Syekhnya Dawud bin Abi Hind adalah Muhammad bin Qasim At-Tamimi As-Sa'di Maulahum Abu Muawiyah Abdullah Al-Kufi 115 sampai 165 Hijriah. Tetapi ada riwayat wafat 113 At-Tahrid 29 halaman 137 sampai 139 nomor 191 disikotkan oleh Al-Bukhari dan An-Nasai. Urusan lainnya Ahmad dan Ibnu Khurash. mengatakan hadis-hadisnya dari selain Ahmad Mutorik. Dia ini banyak hadisnya mudallis. Dia seorang tokoh murji'ah dan menyeru kepadanya. Tikot dalam riwayatnya dari Al-A'mash, sedangkan dalam hadis ini dia tidak meriwayatkan dari Al-A'mash. Ya, baik, sampai sini dulu ya. Jadi ini kan dikatakan mengkotek ya, terputus seperti yang tadi. Kalau Al-Albani mengatakan sahih itu mungkin beranggapan bahwa Abu Dzar itu siapa tadi? Abu Harb ya, Harb bin Abi Aswad mendengar dari Abu Dzar. Ini kan yang dipersoalkan salah satunya yang ini, an Abi Harb ibni Abi Aswad, Abil Aswad qala an Abi Dzarin, ini kan gitu ya. Kalau benar dia mendengar dari Abu Dzar, berarti itu yang jadi landasan Albani mensahihkan hadis ini ya. Tetapi ini komentar dari saya ya, kata-kata Hakamal Al-Albani sahih ini kadang-kadang kalau kita cari di kitabnya Al-Albani, saya pernah pengalaman nyari gitu kan, nyari di kitabnya Al-Albani, di situ tuh Al-Albani bunyinya kadang-kadang sahih bisawahidihi atau sahih bitawabihi gitu loh, sahih dengan sahid-sahidnya. Nah, di hadis itu kan ada sahid, ada tabi ya, tabi itu ya penguat hadis itu satunya cuma berbeda sahabat itu, satunya dikatakan tabi, satunya dikatakan sahid. Ini dengan sahid-sahid yang lain jadi sahih dia. Tapi kalau dia sendiri dhaif gitu loh. Kadang-kadang gitu. Lah, oleh si penulis ini kan dari kutubu sitahnya Maktabatur Rus itu ya. Di sana bunyinya cuman sahih gitu saja. Bisa wahidinya dihapuskan. Kadang-kadang gitu. Atau kadang-kadang Al-Albani bilang sahih li ghairihi. Li ghairinya kadang-kadang enggak ditulis gitu. Jadi ya pensahihan Al-Albani di kutub tis'ah ya, di kutub sitah terbitah Maktabatur Rus itu kadang-kadang berbeda dengan yang di kitabnya Al-Albani sendiri, sehingga jadinya seperti itu ya. Ini sekedar pengalaman saja gitu. Kayak pengalaman dari saya itu pernah mencari seperti itu. Baik, ini kemudian pembicaraan sanadnya dulu ya. Abu Muawiyah ini itu dikatakan dia disukatkan oleh Al-Lili, An-Nasai dan yang lainnya. Terus hadis-hadisnya selain dari Al-A'mash itu mutarib. Ya, yang dari Al-A'mash mutarib, kalau yang dari selain Al-A'mash mutarib, kalau dari Al-A'mash tidak. Kemudian akhirnya disimpulkan bahwa dia itu sikot kalau meriwayatkan dari Al-A'mash. Abu Muawiyah kita cek dulu ya. Abu Muawiyah ini kalau mau ditampilkan double itu kan biasanya terus balik ke depan lagi kayak tadi. Yang pengalaman saya begitu. Ini ya kan balik ke depan lagi kan Arab dewe nih, jadi golek ini kontrol G halaman berapa gitu. Oh gitu ya, itu pakai kontrol halaman ya bisa oke. Tapi maksud saya gen orang ngono itu gimana gitu, naik kontrol G ya pergi ke halaman lain apa pindah ke halaman goto gitu kan ya, goto page gitu ya. Ini kalau cuman berapa puluh sih, enggak berapa ratus. Waduh, enggak mau halaman biru kadang-kadang lupa wong kita ngiris gini kan, ndang pengen tahu gitu. Padune ra iso. Apa? Oh, anunya, kontrol F gitu. Sulaiman bin Surat misalnya gini tadi, iya. Oh, gitu. Sulaiman bin Surat muncul di beberapa tempat ini. Ini tadi Abu Dzar ya. Ya nanti kalau ketemu saja barangkali. Nah, tadi ini ya. Jadi kan ini Abu Muawiyah ya, dari
Ahmad bin Hanbal Abu Muawiyah di sini kan Al-A'mas. Dia di sini tidak dari Al-A'mas, dari Dawud bin Abi Hindin masalahnya. Kalau riwayat dari Al-A'masnya sikot, nah cuma dalam hadis ini dia tidak meriwayatkan dari Al-A'mas sehingga tidak jadi sikot, gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi di sini dikatakan seperti itu. Terus ditambah lagi dia dikenal sebagai tokoh Murji'ah, salah satu ahli bid'ah ya, cuma memang ya disesatkan oleh ahli sunnah juga Murji'ah itu. Lah dia juga menyeru kepadanya. Ini makalahnya Ustaz Fauzi kalau ada tentang riwayat ahli bid'ah itu ya. Itu kan asal dia itu tidak yad'u ila apa sih? Bid'atihi gitu kan ya, tidak menyeru pada bid'ahnya itu kan diterima. Nah, cuma masalahnya dia itu menyeru pada bid'ahnya, ngejak kepada bid'ahnya gitu loh, sehingga ditolak gitu. Jadi tasayuk misalnya rawi yang cenderung mazhab Syiah bermazhab Syiah, asal dia tidak menyeru pada bid'ahnya enggak apa-apa, atau dia tidak meriwayatkan hadis-hadis yang menguatkan bid'ahnya. Nah gitu loh, kadang-kadang begitu. Dia apa-apa, tapi kalau dia menyeru pada bid'ahnya jadi ditolak. Ditolaknya gara-gara itunya gitu ya. Kemudian berikutnya Dawud bin Abi Hindin, ini berikutnya ya. Ulama mensikotkan menurut Ibnu Hibban meriwayatkan 5 hadis dari Anas dan dia tidak mendengarnya dari Anas lain. Meriwayatkan 5 hadis tapi tidak dengar. Nah dari mana itu? Mungkin dibaca-baca tulisannya, mungkin dari orang lain tidak disebutkan siapa gitu. Terus jika meriwayatkan dari hafalannya biasa waham itu bingung. Hafalan bingung. Biasanya orang-orang sepuh kan kadang-kadang gitu ya, sepuh bisa dipikun atau kurang sedikit setengah pikun gitu, sehingga banyak lupa. Ahmad mengatakan dia banyak itirab, goncang, jadi bisa hasan, bisa juga mengkotek tergantung keadaan yang lain. Kemudian Abu Harb bin Abil Aswad berikutnya lagi, ini sikot, tidak ada masalah. Cuman masalahnya celaannya satu, tidak mendengar dari Abu Dzar. Nah itu sikot jane ning ra krungu suka Abu Dzar, sedangkan hadis ini dari Abu Dzar lah itu. Celakanya di situ. Celakanya apa? Sayangnya di situ. Cara ndak itu kan ya bisa dinaikkan derajatnya, tapi karena begitu ya sudah jadinya ke arah dhaif. Baik, terakhir dari bab ini sedikit saja ini. Silakan dibaca. Habis? Masih satu? Oh, nggak selesai? Oh, bersambung. Ya. Yang tampak dulu dibaca saya Raisa. Ya, saya baca saja dulu ya. Nanti tutupnya sudah diberikan tadi. Sudah. Ustaz Elias tolong diketik lagi itu. Sudah ya. Berikutnya apa? Harus jadi sebelum kita ngaji besok ya. Seperti kemarin itu di setting yang bagus itu. Saya bacakan hadisnya dulu ya. Bab yang keempat, hadis yang ke-11 4783 dari Bakar radhiyallahu anhu, bab mayuqalu indal ghadab, apa yang hendaknya dikatakan ketika marah. 4783 qala hadatsana Wahb bin Baqiyata qala an Khalidin qala an Dawud qala an Bakar kan an Bakar qala an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini soalnya sing ngetik mungkin ya. Wis iso maca dadi rasa ditulis wae gitu ya ini. Ya wis diketik ra trimo sesan. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa Abu Dzarrin, mengutus Abu Dzar. Qala bi hadzal hadis, mengatakan hadis ini qala Abu Dawud wa hadza ashahul hadisaini. Ini yang lebih sahih dari dua hadis terakhir ini. Jadi ini hadisnya sama dengan yang tadi, cuman ini yang lebih sahih. Albani mengatakan sahih li ghairihi. Tadi sahih saja kan ya. Belum sampai ke derajatnya, cuman di sini ada sedikit orang yang marah padahal dalam keadaan berdiri hendaknya segera duduk dan meredakan kemarahnya seperti tadi. Jika dengan duduk itu kemarahnya belum reda, hendaknya dia berbaring sebagai ikhtiar lanjutan untuk meredakan kemarahannya. Menurut Abu Dawud ini lebih sahih dari yang satunya tadi, 4782 tadi, sehingga yang ini yang diterima menurut Abi Dawud. Di prinsipnya isi hadisnya belum kita bahas tadi. Kalau orang marah, dia sedang dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Lenggase gitu ya. Ngajak cek nesu, nunggu cek nesu. Istirahat, tidur, berbaring begitu. Pinarak itu
artinya duduk tau nggih? Lenggah terus ya. Lah wong sarang ndak tahu. Monggo pinarak lenggah berarti piye kuwi? Ya lungguh-lungguh ngono ya gitu nggih. Dadi pinarak itu artinya duduk. Lenggah itu ya duduk. Jadi pinarak lenggah itu kan lungguh-lungguh ya. Jadi gitu ya itu hasil suruh duduk dulu, duduk, sudah. Masih marah, berbaring. Gitu. Di hadis yang lain bunyi hadisnya gimana itu? Hadisnya ada hadis bunyinya itu gini. Kalau orang marah suruh wudu. Kenapa kok wudu? Alasannya disebutkan karena marah itu dari setan. Setan itu dari api gitu. Mulane nek geni lang geni nek diwudoni, digerujuk banyu gitu loh. Gerujuk banyu terus hilang geni ini. Katanya di hadis itu begitu. Saya belum cek lagi hadisnya. Nanti waktu lain kita belajar ada perkataan seperti itu. Kalau di sini cuman kalau sedang berdiri suruh duduk, masih marah berbaring gitu. Nah, berbaring masih marah bagaimana? Tidak ada rumusnya di sini. Terserah, sare wae ya iki. Sare ngimpi nesu neh, waduh. Tangi nesu neh, waduh ya wis karep mulah nek gitu. Angel iki. Ada pertanyaan? Masih ada waktu sedikit sampai jam 19.30. Tidak ada, kita akhiri sampai di sini dulu. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kalau mau meninggalkan tempat.